Ibadah itu memerlukan tenaga. Apapun bentuk ibadah enggak lepas dengan tenaga. Setiap orang melakukan apapun bentuk ibadah pasti akan mengalami letih, pasti akan mengalami kecapean. Maka jangan sampai kecapean itu tidak menguntungkan. Jangan sampai keletihan itu tidak menguntungkan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak menguntungkan, dikarenakan ada penyakit hati yang akan menghapus dan merusak daripada pahala itu ibadah. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala bukan sekedar ibadah, tapi selain kita diperintahkan untuk ibadah, kita sangat ditekankan oleh Allah Ta'ala untuk ikhlas ketika beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tadi kita baca di rakaat pertama surat Al-Bayyinah, di tengah-tengahnya berbunyi wa ma umiru illa liya'budullah. Setiap ruh yang Allah Ta'ala ciptakan meliputi malaikat dan manusia serta jin, itu hanya aku perintahkan untuk beribadah, tapi dalam kondisi mukhlishina lahuddin. Diwajibkan, dituntut, bahkan menjadi syarat diterimanya itu ibadah harus dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat ikhlas saat beribadah. Amin Allahumma amin. Sudah jelas dan sudah kita ketahui serta sudah menjadi i'tikad kita bahwa pahala niku milik pangeran. Ganjaran niku nggone pangeran. Pahala ganjaran niku hak mutlak milik Allah. Suami enggak punya pahala, istri enggak punya pahala, bapak enggak punya pahala, ibu enggak punya pahala, ustadz kiai enggak punya pahala, santri enggak punya pahala, tetangga enggak punya pahala. Yakini? Jadi percuma kalau ada suami badai kenteng demi istrinya, niki namanya tiang percuma. Ada seorang istri badai mempeng demi sang suami, niki namanya percuma. Ada orang ahli jamaah demi tetangga fulan, niki percuma. Kok bisa percuma? Iya, karena mereka semuanya tidak memiliki pahala. Jadi tersia-sia, capek enggih, letih enggih, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu malam ini monggo kula ajak sedanten untuk berusaha sekuat tenaga menempelkan sifat ikhlas pada setiap ibadah, bukan hanya sholat, tapi senyum pula saat kita bertemu dengan tetangga, maka tempelilah senyum tersebut dengan sifat ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat ikhlas. Amin Allahumma amin. Nabi besar kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang mulia, agung, utama, yang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala teng donya niki cuma 63 tahun.
Umurnya Rasul hanya 63 tahun. Tapi ibadahnya tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menandingi walaupun itu kelasnya Nabi Adam yang dikasih umur 1000 tahun. Ada orang seandainya umur 1000 tahun dengan kualitas ibadah top markotop, tidak akan bisa membandingi daripada ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab nopo? Rasul nek ibadah niku primpen rapi hati-hati. Ini penting, Pak. Orang kok angger gradak mawon ampun. Kula ulangi malih. Rasul niki nek ngelampai ibadah, Nabi niku nek menjalankan ibadah niku caranya nggih rapi, teliti, praktis, hati-hati. Niku Nabi. Sehingga dalam suatu hadis disebutkan innallaha ta'ala yuhibbu, Allah ta'ala niku seneng, cinta minal abdi, terhadap suatu hamba, idza amila amalan, kalau melakukan ibadah, an yutinahu, dikerjakan secara praktis rapi. Kalau ulangi malih, Pangeran kita Allah yang saat ini hadir menyaksikan detik-detik niat panjenengan, maksud panjenengan, menyaksikan gerak-gerik niat kita, hati kita, tujuan kita. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala niku paling remen, paling seneng kalau ada seorang hamba di saat melakukan ibadah, ibadah dijaga dengan rapi, ibadahnya diteliti, ibadahnya dibikin ibadah yang paling mulia, indah, praktis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau yang membuat semangat jamaah itu tetangga. Yuk dikoreksi. Selama ini awak dhewe niki alhamdulillah jamaah ndak pernah absen. Sing menyebabkan ndak pernah absen itu apa? Kalau selain Allah percuma. Kalau yang mendorong kita tiap hari melakukan ibadah, baik itu di musola maupun di rumah, kadang-kadang kita tahajud, kadang-kadang kita duha, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita ini dan itu. Yang mendorong kita melakukan ibadah itu apa? Kalau selain Allah ini kata Pak, contohnya itu wakil luar biasa. Kalau selain Allah, maka maaf, tersia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Sebab Allah Ta'ala zat satu-satunya zat yang tidak bisa dimadu. Ngertos dimadu Pak? Ibu lebih tahu. Nah, dimadu. Jadi ini ono wong seandainya niku masjid kok niate campuran itu biasanya pangeran gak diurusi ya. PPN dewi urusan dewi. Dewi niat ngertos niat campuran. Separuh kanggo Allah, separuh kanggo tangga. Ngoten niku enggak mboten diurusi kali pangeran. Allah Taala enggak mau dimadu. Harus betul-betul karena Allah. Salat betul-betul Allahu Akbar karena Allah, zikir betul-betul Allahu Akbar karena Allah, dan semua aktivitas taat yang lainnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah telah memberikan kepada kita sifat ikhlas dalam setiap beramal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 manusia yang kelak nanti di padang mahsyar
di padang mahsyar mengalami kerugian secara total. Pernah jenengan ngertos wong rugi secara total, Pak? Nek balik bondo ndak apa-apa, Pak. Rugi total. Mau ngertos rugi total? Belas bondo orang balik entek tambah entek ludes. Niku napa? Torok bangkrut. Rasul ngertos siapakah orang yang torok dan bangkrut kelak nanti saat menghadap kepada Allah. Mari kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk daripada jenis orang yang bangkrut. Amin Allahumma. Setunggal, orang yang memiliki suara bagus hafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang kaya raya ahli sedekah. Yang ketiga, orang yang ahli berperang, pemberani, enggak pernah lari dari perang. Allahu Akbar. Ini ketiga, Pak. Kok iso Ustaz ya? Padahal Quran apal, siji ini sedekah era pernah leren, sing nomor 3 niki ahli perang. Kok bisa torok itu gimana sebabnya? Lanjut napa mboten? Lanjut. Gak lanjut enggak penasaran. Niki Rasulullah. Dados Rasul niku maaf nggih. Rasul niku alam ghaib niku kados alam syahadah. Alam ghaib niku kados alam nyata. Maksudnya apa? Di belakang tembok Rasul niku ngerti. Cuma nih urusan di belakang tembok jelas-jelas jurang toh nggih. Belakang tembok ini apa? Jurang jelas toh. Tapi musolane kula pun apal, musola Islahul Mukminin, mboten musola jurang. Jangankan urusan mengenai masalah di belakang tembok, kejadian yang akan terjadi untuk ahli barzah di alam barzah niku ngertos. Sampai mampu menceritakan keadaan set, maaf nggih. Napa set niku, Pak? Uget-uget yang memakan daging manusia. Niku Rasul ngerti. Sebelum saya lanjutkan, Rasul pernah menyampaikan di antara daging yang paling pahit untuk dimakan oleh hayawan yang ada di kuburan adalah dagingnya ulama plus kiai. Boleh, jadi nono gak usah jadi kiai, yuk tambah nemen. Lha kok bisa? Sebab nopo? Salah oleh menyampaikan, gak gelem ngelakoni opo sing disampaikan. Oh berat, Pak. Sebagaimana ulama derajatnya Masya Allah ting suwargo, tapi kalau salah untuk menyampaikan dan setiap yang disampaikan dilanggar, lebih pahit dagingnya daripada orang-orang biasa. Sampai sanjange uget-uget niki sing di alam kubur niku, Gusti iki daging model opong. Biasanya orang ini awak dewe iki kok daging kok pahit. Jare pangeran iku mono daginge kiai, daginge ulama, daginge ustad yang mana cuma sekedar menyampaikan, tapi isinya keropos, tidak mau melakukan apa yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin Allahumma. Lanjut cerita, kejadian di alam mahsyar mulai A sampai Z itu Rasul itu tahu. Loh kok bisa? Enggak ada pengirannya. Allah Subhanahu, kalau Allah Ta'ala mampu kalau mengatakan kun fayakun. Niku kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, besok kelak nanti ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia berarti ya kelompoknya kathah. Pertama Allah Ta'ala memanggil aina qari'ul Quran, mana orang yang suka membaca Al-Quran. Ngaco kathah banyak do ngaco kabeh. Pangeran mengatakan antri siji-siji.
Siji si awak dhewe nomor piro, Pak? Makanya nek dipanggil pangeran aja sampai terlambat, cepet. Ben antriane nomor pertama. Nek dipanggil kok buncit ya membawa. Hayya 'alas shalah, iso wis mlebu sik ndisi muadzin, mantap jenengan. Urung muadzin teko wis teko sik. Masyaallah niku. Nek pengen gilirane cepet, soft yang pertama nopo dekat dengan anbiya mursalin, nek cepet-cepet nih diundang kali pangeran. Diundang sholat cepet, diundang ngaji cepet, diundang zikir cepet, diundang sedekah cepet, diundang haji cepet, diundang umrah cepet. Amin Allahumma. Dan niku nggih ngoten niki. Bersoft satu-satu dipanggil fulan ibni fulan ini. Cara Jawane, kowe ning donya takai apa, Nduk? Takai apa nang? Hei fulan, hei fulanah, kamu di dunia tak kasih apa? Jawab langsung. Allah, Anda memberikan kepada saya suara yang bagus, otak yang kuat, seneng maca Quran, pergaweane nggawa Quran, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran. Quran selalu terdering dari suara orang tersebut. Jare pangeran, kabeh iku kanggo sapa? Ngoten Pak. Enggak bisa sembunyi kita niki lah. Nggih to? Mriki lho. Ati niki dijaga. Niki sing dados sebabe Allah taala niku memandang kita, mboten kok udeng-udeng kula mboten kok selendange mboten kok pakaian mboten niki lho mriki lho. Letake teng mriki. Ane kadang-kadang wonten tiyang salat niku ketika takbir meletakkan kedua tangan apa? Niku napa? Kiri ngoten nggih. Iku maksudnya nyekeli ati, Pak. Cek ati ra jeblok. Maksudnya apa? Saking pentingnya hati dipegang. Niku ada tata anjuran. Di mazhab Syafi'i juga diperbolehkan. Cuma pendapat yang kuat di tengah-tengah, bukan di pinggir. Cuma ulama yang membolehkan pinggir karena melihat di sini letak Allah Ta'ala memandang. Dados yona yene awak dhewe merdamel ngelampai taat napa mawon niku sing dipandang oleh Allah Ta'ala mriki. Sing penting niat. Nek niate niku apik walaupun 5 menit pahalane gede. Tapi nek niate niku buruk, jelek, naudzubillah, jangankan 5 menit, 5.000 tahun niku lho muspro tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Lanjut cerita. Kata Allah, suara bagus untuk siapa? Otak yang cerdas untuk siapa? Apal Quran untuk siapa? Kau membaca tiap hari untuk siapa? Kagem panjenengan Gusti. Kagem panjenengan lho, panjenengan pangeran kula. Jare pangeran, bohong. Medeni wong Pak nggih. Bohong. Basa Inggris napa? Goroh. Bodoni wong. Saat itu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Bapakku, bapak dhewe ngurusi awake dhewe. Ibuku, ibuke ngurusi awake dhewe. Bojone tambah melayu. Anake per individu sibuk ngurusi awak dhewe-dhewe. Bagaimana nasibnya? Apakah di surga atau di neraka saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kepada kita taufik, hidayah, maunah, pertolongan. Amin Allahumma. Kalau sudah Allah mengatakan kamu bohong, siapa yang berani mengatakan enggak ya Allah, aku saksinya? Ayo, siapa yang berani? Manusia seperti kita enggak tahu hati manusia. Gimana betul? Yang dilihat cuma kita rapi rek, salate istiqomah ra pernah ditinggalake, ketoke zahire, tapi atine ana waduh, belakang kowe iki mara tuwa, rukuke didawakno. Biasane iki iki saiki suwi, masyaallah.
ternyata di belakang calon besan. Hati-hati loh nggih Pak, hati-hati, hati-hati. Makanya ibadah niku angel. Ibadah niku mboten gampang. Wong ibadah niku janjine pangeran swarga. Nah, mahal harganya. Nggih perlu penuh dengan tantangan, penuh dengan perhatian, dan penuh dengan apa? Godaan dan coba. Kita niki musuhe setunggal Pak, nafsu. Nomor loro iblis, nomor telu syaitan. Nomor 4 ora ono. Gak ono wis. Dadi yen ora nafsu, nggih syaitan niki Pak. Iblis yo kaya padha wae mbok palike mbok pakdene wallahu alam. Iya. Hati-hati. Nggih, hati-hati. Lanjut cerita, kata Allah, kadzabta, kau bohong, kau baca Quran punya suara bagus supaya kau dikatakan hafid Quran, orang yang hafal Quran, supaya kau dipelem oleh masyarakat suara kamu bagus. Akhirnya nggih kelihatan jengle-jengle Pak Yona ini ternyata si fulan ini sampai meninggal dunia zahiri ibadah tapi batine maksiat. Zahire ketoke maca Al-Qur'an tapi batine naudzubillah. Zahire kelihatane apal Al-Qur'an tapi batine tujuane bukan karena Allah Subhanahu. Kata Allah, Jibril, dalam Gusti seret ning neraka. Diseret Pak. Hadise kula terjemahke nggih, diseret, seret ala wajhihi, diseret ning neraka. Loh, terus isine penduduk neraka niku mboten tiyang kafir tok. Wong muslim mukmin ketika ibadah mboten dipelajari ilmu ibadah. Mudah-mudahan awak dhewe selamat. Amin Allahumma. Kelompok yang kedua, hati-hati. Kata Rasul, orang kaya raya banyak uang, sergep sedekah. Musola pembangunan, oke. Masjid pembangunan, oke. Fakir miskin, oke. Anak yatim, oke. Jalan raya, oke. Masya Allah. Oke. Ahli sedekah. Bayangkan ya. Golek wong dermawan niku langka. Ini termasuk orang dermawan ini luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang menyebabkan dia ini dermawan dan apa yang menyebabkan dia ini sedekah. Mau kita tahu? Ayo kita saksikan. Yang kedua, kata Allah dipanggil, ainal mutasaddiq, mana orang yang ahli sedekah? Kulo Gusti, rebutan, kulo Gusti, kulo Gusti. Dikira langsung mlebu swarga, gleden teman-teman. Ambek pangeran rene lungguh sini, lungguh ini. Kamu di dunia apa yang aku berikan? Loh, Allah Ta'ala ngoten Pak. Berhak, sak berhak-berhak. Apa yang ketika kamu di dunia, apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan ini dan ini dan ini, sedekah ini, Masya Allah semuanya. Kata Allah, untuk siapa? Ayo, untuk siapa? Kelekep ini, ayo, untuk siapa? Jawabannya Allah Ta'ala sudah tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui sebelum kejadian dan sesudah kira-kira apa yang akan dijawab. Allah Ta'ala sudah tahu. Jawabannya kagem panjenengan Gusti untuk anda ya Allah. Kata Allah Ta'ala, bohong. Kamu sedekah supaya kamu dianggap orang yang dermawan di daerah tertentu, supaya dianggap dia dermawan, dia ahli sedekah, dia ahli bangun musola, dia ahli membangun masjid, supaya dapat pujian dari sini, pujian dari sana. Kata Allah, ambil pahalane ning kono lho, sing mbok pameri pahalane kono apa, ambilin dhewe-dhewe, ambil. Mboten saged wong pahalane iku milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dengan Jibril, Jibril seret masuk ke dalam neraka. Naudzubil. Begitu pula yang ketiga, orang yang kelihatannya Masya Allah pemberani di bidang perang, tapi ternyata tujuannya supaya dianggap dia pemberani, akhirnya niatnya keliru untuk mencari yang namanya kedudukan, untuk mencari yang namanya
puja-pujian dari orang, sehingga selama dia berperang untuk menaruh nyawanya untuk syahid, ternyata selama itu digoda oleh syaitan dan hawa nafsunya, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 kelompok di antara kelompok yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari neraka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan sampai nanti tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang ketinggalan HP gampang, tinggal nelpon bojo, nelpon mana HP ini ketinggalan. Kalau ketinggalan HP gampang, bakal sampean moleh malih. Kalau ketinggalan kunci gampang, tinggal telepon Gojek, tolong jupono kunciku, selesai. Kalau ketinggalan sajadah di musola masjid, tenang, besok ketemu malih. Nek ketinggalan pahala, mau kembali kemana kita nih? Dunia sudah nggak ada. Semuanya berada di perkampungan namanya pun mahsyar. Ketinggalan pahala, ketinggalan ganjaran, ketinggalan ini dan itu ketaatan. Mau kembali kemana kita? Nggak bisa kembali, ya sudah. Sudah bagaimana? Ya sudah, mau kemana? Kalau di dunia ini adalah pekerjaan tanpa ada hisab, sing ngelampai taat yo pahalane orang ngarah ketok, sing ngelampai maksiat dosane nggih boten ketok, enggak ada hisab. Tapi ning akhirat penghisapan tok ribuan tahun, mau beramal sudah tidak bisa, karena masjid sudah ndak ada, musola ndak ada, Quran ndak ada, zikir sudah ndak diperintahkan, mau sedekah sudah nggak menerima sedekah. Oleh sebab itu, manfaatkan dunia kita sebaik-baiknya, umur kita manfaatkan sebaik-baiknya, semata-mata untuk beribadah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari sini maka kita tutup. Ada satu hal yang turun dari langit yang paling istimewa, dan ada satu hal yang naik dari bumi ke langit yang paling istimewa. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan rahmat. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala memberikan hujan yang zahir berupa air hujan. Mudah-mudahan hujan untuk hati, taufik dan inayah serta maunah dan sifat ikhlas. Amin Allahumma Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Amin amin ya rabbal. Niku nek wonten udan jenengan doane praktise sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Gusti turunkan tapi damel manfaat. Allahumma sayyiban nafi'a, sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina, Gusti turun sekitar kami, jangan kok kami yang kena. Kena hujan, kena kami, wah ya, banjir nih. Hawalaina, yang kau anggap mana yang bermanfaat untuk kami. Ini doa. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina. Amin Allahumma amin. Mungkin yang buatan apal, tunggu nggak tahu berapa minggu, insya Allah kita masukkan ke Daris TV YouTube. Monggo di subscribe Pak. Cek akeh ya. Insya Allah berusaha, insya Allah pengajian yang kemarin belum kita masukkan. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, mudah-mudahan niatnya bener mawon. Amin Allahumma. Kalih promosi musola. Pun, kalau ulangi malih, ada 2 perkara. Yang satu turun dari langit, yang satunya naik ke langit. Kita tahu, yang turun dari langit itu nggak bisa dihitung dengan jari-jari.
kuwatah macamnya. Tapi ada yang paling istimewa. Dan kita tahu, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur, yang diangkat dari bumi ke langit ini jutaan miliaran. Dari satu orang itu mungkin ribuan amal yang di apa niku, yang naik niku, dari sholatnya, dari ininya, baru satu orang. Oh, monggo ibu, monggo, anak-anak santri agak maju biar ibunya. Masya Allah. Mudah-mudahan dilebarkan musolane Pak. Musolane dilebarkan. Nggih, monggo ibu, monggo. Nggih. Pun, kula lanjutake malih. Oke, satu perkara yang turun dari langit yang paling istimewa, paling utama. Napa niku? Taufik. Napa taufik? Kegampilan ngelampai ibadah. Niku taufik. Kalau ulangi malih, taufik artinya apa? Kemudahan dari Allah untuk ngelampai taat kagem panjenengan. Wah, niku tiada duanya. Oke. Nek cuma sekedar rezeki terbatas, nek cuma duit terbatas, nek cuma kekayaan terbatas, tapi nek taufik mboten terbatas. Makanya tenggene Al-Quran, di dalam Al-Quran niku kata-kata taufik niku cuma satu tok. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kata-kata taufik niku cuma satu tok. Firman Allah mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Taufik niku namung nggone pangeran. Nek namine tiyang nek boten angsal taufik, Allah diganggon ibadah abote luar biasa. Jangan kok wiridan 33, alah setunggal tak niku lu ngomong alhamdulillah niki abote luar biasa, sebab belum mendapatkan taufik di sisi Allah Subhanahu. Nah, oleh sebab itu monggo mumpung musim hujan kados mekaten, di antara zaman atau masa atau waktu atau keadaan di mana doa dikabulkan ketika turun hujan. Jenengan dongo ora perlu pakai lisan, pakai kerentek hati. Gusti kula nyuwun taufik panjenengan. Ngoten mawon. Dalam sujud mengke tahajud jenengan kata-katake nyuwun taufik. Terus dilafalkan Ustaz. Mboten nek dongane bahasa Arab monggo, nek dongane bahasa Inggris ampun, dongane bahasa Indonesia ampun, dongane bahasa Jawa ampun. Lho bagaimana? Cukup kerentek tenggene manah, Gusti kula nyuwun ngeten, kula nyuwun ngeten, kula nyuwun ngeten. Niku caranya. Dados kula ulangi malih, mulai munculnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tiap hari sing paling indah turun dari langit inggih menika taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang selalu diminta oleh kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengetok pintunya Allah Ta'ala, meminta taufik dan hidayah serta inayah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Contohnya napa taufik niku? Contohnya simpel. Nek jenengan mengalami suatu saat mbuh mengke, mbuh benjing, mbuh saat ini dikasih oleh Allah Ta'ala niki cita-cita semangat untuk membaca surat Tabarok sebelum tidur. Surat apa? Surat Tabarok. Ngertos surat Tabarok? Juz 29.
juz 29 halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saat ini kerentek. Kapan iki nang gage nang isya nang bar nang wis aku tek maca Quran surat Tabarak rek sebelum tidur. Niku namanya taufik, Bu. Tapi hati-hati, kapan selesai ngaji ini sinetron selak kelewatan. Lah niku mboten taufik, Bu. Kapan ngaji wis udane wis ngene iki enake iki ndelok ngarepe TV makan kacang, nonton sinetron iki kapan selesai ustate niki ustaz wis nabar. Niki mboten taufik. Mboten taufik, amun salah paham. Taufik contohnya ini kapan saya nanti bisa membuka Al-Qur'an, membaca surat Tabarak. Lah ini namanya taufik. Lah saat itu pemberian yang paling top di hadapan Allah adalah saat jenengan membuka Al-Qur'an lalu lisan panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mata panjenengan menatap Al-Qur'an, pikiran panjenengan fokus tenggene Al-Qur'an, kedua telapak tangan mengangkat Al-Qur'an. Masya Allah. Siapa tahu dari sekian taat dan amalan ibadah niku tok sing dipandang oleh Allah Ta'ala, sehingga itu amalan mungkin 10 menit menyebabkan jenengan teng swarga kekal selama-lama. Amin Allahumma. Jare pangeran jamaahe urung beres. Nah iki sedekah iki beres iki. Maca surat Tabarak iki wis beres iki. Wis apik iki, wis sesuai, ikhlase wis pas. Bacaane wis khusyuk, gitu. Wis pandangane khusus tenggene Al-Qur'an, niate wis ditata, maksude wis ditata. Jare pengen wis iki tak cukup kowe. Iki tak cukup. Allahu Akbar. Loh, Masya Allah. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika wonten salah setunggalipun sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Kula tutuake nggih ibadahe setunggal. Hajine sudah 60 kali. Masya Allah, Pak. Umrohe 1000 umroh. Lho niki. Budak yang sudah dimerdekakan 1000 budak. Umrohnya sudah 1000 umroh. Sedekah kuda untuk perjuangan sabilah sudah 1000 kuda. Suatu ketika, lanjut mboten? Lanjut. Suatu ketika datang fakir miskin mengetok pintu, tak tak tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini terus nih Pak sampai subuh Pak. Nggih, diketok. Diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, sing buka putranya. Didelok. Oh, si pengemis. Langsung terang Masya Allah. Ngerti nabi adzan terang Dibuka, ngertos si miskin. Sanjang kalih romone, Pak, abah, ayah, ada si pengemis datang. Disukai napa? Setunggal dinar. Setunggal napa? Dinar. Nek dinar samangke wallahu alam, kula mboten jualan dinar. Dinar. Nggih. Dikasihkan. Sudah orang yang miskin tadi keluar, sudah. Napa? Meninggalkan rumahnya. Lalu si anak niku mengucapkan kata-kata ngeten. Mudah-mudahan Pak sedekah sampeyan diterima oleh Allah Ta'ala 1 dinar ini. Kata ayahnya mengatakan, hei anakku, kalau aku tahu yakin 1 tasbihku tok sekali seumur hidup diterima oleh Allah Ta'ala, aku pengen saiki meninggal dunia. Gak usah lama-lama urip ning donya. Loh, kok bisa? Pengen delok pahala gede nih seperti apa dari pahala sekali subhan. Loh, niku pangeran nek kadung nrimo. Nggih. Allah Ta'ala niku mboten perintah kepada kita kowe ku tahajud to sampai subuh, ndak. Kono duha sampai zuhur nggih, ndak.
kono jamaah sampai subuh nggih ndak. Cuma Allah taala perintah nek ibadah sing apik. Kalau ibadah yang bagus, lah bagusnya ibadah sesuai dengan taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat permisalan surat Tabarok niku diwau, sampai saat ini jenengan wis ada niat khusus nanti sebelum tidur, kata Ustadz, kita dianjurkan membaca surat Tabarok agar di alam kubur kita ditemani oleh surat Tabarok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan inayah sehingga malam ini tidak meninggalkan membaca surat Al-Mulk alias surat Tabarok. Amin Allahumma. InsyaAllah Pak nggih Ibu siap insyaallah? Insyaallah. Sing terakhir, kira-kira apa yang naik dari bumi ke langit? Kini ngeten apa Pak? Monggo dijawab Pak. Niki saya masih pinten nih muadzinnya. 5 menit apa pinten? Setengah jam. Ngomong setengah jam. Setengah jam niki wis napa namine? Wis meh isya setengah jam. Napa jawabane? Jawabane setunggal. Amalan yang dikabulkan oleh Allah. Ulangi malih. Dari sekian amalan taat yang dilakukan manusia di Gresik ini, yang sholat isya hitung berapa? Belum nanti di Lamongan yang sholat isya berapa? Belum nanti di Surabaya yang sholat isya berapa? Maaf, apakah semuanya dari sholat isya itu dibawa semuanya oleh malaikat? Jawabannya wallahu alam. Loh kok wallahu alam? Sebab niatnya beda-beda. Yang menggerakkan dari rumah ke musola ke masjid itu, yang mendorong itu macam-macam. Ono sing tujuane biar dagangane lancar, ono sing tujuane ber engko untuk besan, ada tujuane engko golek mantu rah, macem-macem. Tapi yang paling diterima oleh Allah dan paling diambil oleh Allah dan paling dihargai oleh Allah Ta'ala adalah isya 4 rakaat 10 menit yang dikerjakan tulus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Pak, kulo kali panjenengan iki alhamdulillah ibadahnya kathah. Amin Allahumma, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bukan masalah ibadah dan taat, tapi yang menjadi pikiran kita dan perlu untuk koreksi kita, sejauh mana perkembangan daripada ibadah untuk ibadah yang akan datang. Kalau ibadah yang akan datang lebih baik, berarti ibadah sebelumnya diterima oleh Allah. Semisal wonten tiyang belum naik haji, ahli masjid, belum naik haji nih Ibu, tahun 2021 dipanggil insya Allah haji. Sebelum haji, Masya Allah pengajian ra pernah ketinggalan. Masya Allah jamaah. Setelah berangkat haji, niate siji, foto ambil jam gede, selfie ambil Ka'bah. Engko nek aku nyucup tolong difoto yo, tak pasang di Facebook. Balik-balik entek duit akeh tambah rasobo masjid. Ini jenenge babar pisan, percuma uang sudah keluar, capeknya sudah capek, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lah diceluk Pak Haji, ya diceluk Pak Haji wong penane Mekah kok. Tapi apa daya, kok haji bolak-balik, tapi perkembangan ibadah tidak meningkat. Maka oleh sebab itu, ciri daripada ibadah yang diterima oleh Allah adalah
orang tersebut akan selalu meningkat terus menerus perkembangan daripada ibadahnya. Semisal sholat isya 10 kali panjenengan, oh kontet nih, tapi udane sik deres, wis titet nggih jenengan mangke sholat isya toto dari mana? Mulai takbir, perhatikan yang bagus nggih, ruku'e diperhatikan yang bagus, sujute diperhatikan yang bagus, sampai assalamualaikum alhamdulillah Gusti kula saged khusyuk namung tenggene ruku'. Alhamdulillah. Subuh ditambahi khusyuke, kok ora kok ditambah dilongi, ditambahi. Tadi isya khusyuke di ruku, subuh khusyuke tambah tinggene sujudi, berarti 2 rukun niku terus diperkembangkan terus menerus, sehingga disitulah letak Allah Ta'ala menerima daripada amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, rezeki maknawi maupun rezeki yang hissi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemakmuran kepada musalla kita, islahul mu'minin. Allahumma ij'al hadzal musalla ma'mur ila yaumil qiyamah, ij'al hadzal musalla mubarak ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.